adalah seorang polisi. Dia sudah menikah, tapi dia berpura-pura menyukai adikku. Aku tidak ingin dia mendekati adikku. Aku telah mengusir Park dari kehidupan saudarimu. Dan kau harus membayarnya dengan menikah denganku. Di hadapan Tuhan sebagai saksi, aku berjanji padamu. Kau dan aku adalah tiang yang berjamuan, Kuda. Kita tidak cocok, tapi kita tetap akan menikah. Sudah kita coba mati-matian, kenapa kita tidak bisa menyingkirkannya? Kalau dia jadi ibu mertua kita, maka semuanya akan berantakan. Dan kita akan kembali ke tempat semula. Percayalah padaku. Shh, Durga, ada apa? Apa yang kau pikirkan? Lihat itu. Mungkin saja Gudan terlihat seperti orang yang bodoh. Tapi aku merasa kalau dia tidak mencuri cincin Ibu Antara. Apa dia menuduh kami yang mencuri cincin itu? Aku malu sekali menyebutmu sebagai adik iparku. Kau sudah mencuri cincin Ibu Antara untuk menggagalkan pernikahan EJ dan Gudan. Dan kau menyalahkannya, juga menghinanya di depan semua orang-orang yang hadir. Bagaimana kau bisa berpikir kalau kau bisa menggagalkan pernikahan itu? Cukup, Durga. Kau kakak iparku, bukan ibu mertuaku. Aku tahu kalau rencanaku tidak berjalan dengan baik. Tapi setidaknya aku tidak sepertimu. Aku tidak hanya diam saja melihat ini. Ya Tuhan, Durga ada pencuri. Perhiasanku hilang. Lasmi, perhiasanku? Ada apa? Apa perhiasanmu juga hilang? Perhiasanku juga hilang. Kak Durga, apa perhiasanmu juga hilang? Ayo kita pergi ke kamarmu dan kalian tidak perlu pergi ke kamarku. Apa? Karena yang sudah mencuri perhiasan kalian adalah aku. Apa? Kenapa kau lakukan itu, Kak Durga? Kenapa kau mengambil perhiasan kami tanpa memintanya? Kalian yang sudah mengajarkanku. Dengan mencuri cincin Ibu Antara. Jadi aku rasa aku harus memberikan kalian berdua pelajaran. Besok ketika kalian menghadiri upacara henna tanpa menggunakan perhiasan, semua orang pasti akan melihat kalian. Lalu kalian akan sadar bagaimana rasanya dihina di depan semua orang banyak yang sudah hadir. Apa yang Kak Durga lakukan? Kakak sedang membela Gudan. Iya. Dan siapa yang menyuruhmu mengambil perhiasan kami? Kenapa kau lakukan itu? Akan kukatakan siapa yang menyuruh. EJ yang sudah menyuruhku mengambil perhiasan kalian. Kalian bisa katakan padanya, kalau kalian sudah mencuri cincin itu dari rumah Gudan, karena kalian berdua tidak senang dengan pernikahan ini. Kak Durga, apa kalian sadar apa yang akan EJ lakukan ketika dia tahu yang sebenarnya? Jadi sebaiknya kalian lakukan apa yang aku katakan. Tidak boleh ada kesalahan dalam pernikahan EJ, Laksmi. Jika EJ menginginkan Gudan menjadi ibu mertua kita, biarkan itu terjadi. Jika kau tidak keberatan, Ibu Kausalya, aku ingin berbicara berdua dengan calon ibu mertua.
Oh iya ya, kenapa tidak? Dia kan ibu mertuamu. Silakan masuk. Jujur aku harus mengatakan, kau itu gadis yang bodoh tapi kau memiliki keberuntungan yang sangat bagus. Jika tidak, gadis kelas menengah sepertimu tidak akan bisa menikah dan menjadi bagian keluarga kami. Kau bahkan tidak mungkin bisa memimpikannya. Jangan khawatir, ibu mertua. Aku di sini tidak untuk membuat drama. Aku ke sini untuk mengatakan padamu bahwa kau tidak pantas untuk menjadi istri EJ atau ibu mertua kami. Pernikahan itu tidak boleh terjadi. Jadi kau jauh-jauh datang ke sini hanya untuk memberitahu aku hal ini? Tidak. Kau adalah calon ibu mertua kami. Jadi sebagai menantumu, aku juga punya tugas. Aku kesini untuk menunjukkan tugasku. Aku ingin memberi beberapa hadiah untukmu. Aku harap kau menyukainya. Di keluarga kami, kau tidak disambut dengan bunga, tapi dengan duri. Kau menikahi EJ karena uang, bukan? Mimpimu tidak akan pernah menjadi nyata. Aku tidak pernah melihat keluarga yang begitu serakah. Sekeras apapun kau mencoba Gudan, tempat tidurmu tidak akan penuh dengan bunga mawar, tapi dipenuhi oleh duri. Itu saja? Berikan padaku. Aku akan menggunakannya. Baiklah, semoga saja aku tidak terluka saat menggunakan di leherku ini. Tertawalah. Tertawa yang keras. Itu yang semua orang lakukan. Tapi aku sangat senang hari ini. Karena pertama kalinya seseorang merasa aku sangat pintar untuk menuduh seseorang dan memanfaatkannya. Tapi boleh aku bilang sesuatu? Semua orang bilang kalau aku tidak bisa melakukan apapun. Setiap aku melakukan sesuatu, semuanya selalu saja kacau. Mereka benar. Aku tidak bisa melakukannya. Ikutlah denganku. Kau lihat itu? Sampai saat ini aku masih saja terus membuat kesalahan. Aku dulu menulis semuanya dan menempelkannya di sini. Aku menulis di setiap kertas agar aku tidak mengulangi kesalahanku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku selalu saja mengacaukannya. Ya, itulah aku. Dan hari ini aku telah membawamu ke sini untuk mengatakan padamu tentang kesalahan besar dalam hidupku. Yaitu pernikahan ini. Kesalahan? Iya. Menikah dengan seorang EJ akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupku. Kau pikir aku bahagia? Kau pikir aku sangat ingin menikah dengan EJ? Aku tidak ingin menjadi menantu keluargamu, menjadi ibu mertuamu dan menjadi istri dari EJ. Aku tidak pernah menginginkannya. Sama sepertimu, semua orang mengira aku menikahinya hanya untuk uang. Tetanggaku mengira aku melakukan sesuatu agar EJ jatuh cinta padaku. Tapi sebenarnya, aku tidak melakukan apapun. Aku tidak mau menjadi ibu mertua paling muda di India ini.
Jika ini keputusanku, aku akan membatalkan pernikahan ini. Aku akan melepaskan cincin ini dan kalung duri ini sekarang juga. Lalu, mengapa kau? Katakan padaku, apakah aku bisa menolongmu untuk membatalkan pernikahan ini? Bagaimana? Aksat, semenjak acara itu, kau tidak banyak bicara. Saudaramu juga bilang kalau kau tidak bicara apa-apa pada mereka. Dari dulu aku bisa memahamimu. Bahkan sekarang pun aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Apa maksudnya? Maksudku, aku tahu kenapa kau memutuskan untuk menikah dengan Gudan. Itu karena kau tidak mau mencintai siapapun kecuali Antara. Ataupun mencintai gadis yang lain. Dan kau tahu, kalau Gudan itu tidak menyukaimu. Jadi dia tidak berharap kau mencintainya setelah pernikahan ini. Tapi apa menurutmu? Ini keputusan yang tepat membuat Gudan bagian dari hidupmu. Kalau kau pikir seperti itu, aku sarankan lepaskan cincin dari Gudan supaya hatimu jauh lebih tenang. Sudahlah Ibu, ini bukan hal yang besar. Ini sangat sulit. Aksat, kita sering berpikir semuanya terjadi sesuai keinginan kita. Tapi kenyataannya, tidak ada hal yang terjadi tanpa kehendak dari Dewa Krishna. Pernikahanmu dengan Gudan adalah kehendak dari Dewa. Itu yang harus kau tahu. Yang ingin aku bicarakan sekarang adalah, kalau kau memang benar-benar ingin memenuhi permintaan terakhir Antara, maka lakukanlah dengan sepenuh hatimu. Kau harus memberikan Gudan tempat di rumah ini dan juga di hatimu, nak. Aku harus pergi, Bu. Semoga kau mendapat kebahagiaan. Dulu Aksat anakku adalah anak yang pria. Tuhan tahu siapa yang ingin berbuat jahat padanya. Bicaralah. Apa kau marah? Kenapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Apa yang menantumu katakan? Gudan, ayo jawablah. Wah, lihat ini. Luar biasa. Ayah, Gudan sangat beruntung. Menantumu datang ke sini ya? Cutki, tolong tanyakan padanya tentang pembicaraan yang dia lakukan dengan Durga Jindal. Apakah aku bisa menolongmu untuk membatalkan pernikahan ini? Dan kenapa kau tertarik? Lagi pula aku tidak boleh membicarakan masalah menantuku denganmu. Gudan, hati-hati. Kalau kau terjatuh, kau akan terluka nanti. Tidak mungkin, ayah kan di sini untuk menjagaku. Jadi aku tidak perlu khawatir. Gudan, kalau sekarang ini ayah memang bisa menjagamu. Tapi siapa yang akan menjagamu setelah kau menikah? Kau tahu kan? Kami pasti akan merindukanmu setelah kau menikah nanti. Dan kau akan sendirian di sana. Lalu siapa yang akan mengurusi kami nanti? Kau kan... Aduh, ayah. Aku benci air mata. Aku sudah bilang kan pada ayah, aku bisa menghadapi semuanya, tapi aku tidak bisa melihat ayah menangis. Kalau ayah berpikir ayah bisa melupakanku, maka ayah salah. Ayah melakukan kesalahan besar. Karena aku juga tidak akan melupakan ayah. Kau akan selalu ada di hati ayah. Apakah aku bisa menolongmu untuk
membatalkan pernikahan ini? Aku menganggapmu sebagai kakak yang paling tua. Aku menghormatimu. Tapi kau... Kau mengambil perhiasanku dan kau siapkan pernikahan Gudan dan AJ. Ingat kata-kataku, Kak. Setelah pernikahan ini, maka dia akan tunjukkan padanya Benar. siapa dirinya yang sebenarnya. Lalu, kakak butuh kami lagi. Ya sudah, nikmati saja tugas kakak. Ya ampun, ini kan acara pernikahan. Tapi menantunya tidak menggunakan perhiasan apapun. Kenapa bisa begitu? Aku pun mengatakan itu pada mereka. Tapi karena mereka sibuk menyiapkan pernikahan ini untuk menyambut ibu mertua mereka, mungkin mereka lupa. Tapi tidak apa-apa. Sekarang pergilah. Jadilah menantu yang baik di keluarga ini. Ya, kau benar. Ayo kita ke sana saja. Perhiasan kalian berdua sudah kuletakkan di kamar kalian. Aku hanya ingin memberikan kalian berdua pelajaran. Ya, memang aku yang melakukannya. Karena ini tentang ibu mertua kita, jadi serahkan semua urusannya padaku. Aku janji pada kalian, Gudan tidak akan pernah menggunakan henna pada tangannya untuk AJ, dan dia tidak akan pernah menjadi ibu mertua kita. Tapi, apa yang akan kakak lakukan? Aku akan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kalian lihat atau yang kalian dengar. Kita akan menyingkirkan Gudan dari keluarga ini. Durga, tapi kenapa kau menghukum kami? Kami sudah melakukan yang kau suruh tadi, iya kan? Tidak, Laksmi. Tujuan kita memang sama. Tapi pendekatanku sangat berbeda. Jika kalian menjalankan rencana kalian, kita semua pasti akan menyingkirkan Gudan. Tapi reputasi siapa yang dipertaruhkan? Reputasi keluarga kita. Aku akan menyingkirkannya dengan satu cara agar masalah kita selesai dan tidak merusak reputasi kita. Tidak seperti itu, Durga. Cepat kalian hubungi ibunya, ayo. Iya Nenek. Hei, lihat itu. Calon ibu mertuamu sudah datang. Ayo sambut dia. Aku tidak pernah menginginkan untuk menjadi menantu keluarga ini, ibu mertuamu dan juga istri AJ. Apakah aku bisa menolongmu untuk membatalkan pernikahan ini? Bagaimana? Hei, lakukan seperti yang kuminta. Aku berdoa pada Tuhan, kau akan mendapatkan hidup yang bahagia bersama pasangan hidupmu. Semoga kau diberkati. Lihat, dia ada di sana.
Ayo silakan. Aku sungguh tidak enak. Nenek sangat bahagia. Dia pasti nanti akan sedih. Baiklah, ayo kita lakukan ini. Kau menikah dengan EJ untuk kebahagiaan nenek. Tidak, bukan seperti itu maksudku. Sudah cukup. Lakukan saja apa yang aku katakan kemarin. Kami akan membawamu keluar dari sini ketika acara pernikahan berlangsung. Kita akan melakukan apapun agar pernikahanmu dengan EJ dapat dibatalkan ketika kau pergi. Aku rasa aku sebaiknya mengatakan pada Paman EJ apa yang telah aku dan Durga putuskan. Dia tidak akan mungkin membiarkanku melarikan diri. Biar aku bantu mencuci tanganmu, karena sebentar lagi kau akan dipakaikan henna. Apa mau menunggu sebentar? Baiklah. Apa yang terjadi? Ada yang ingin aku tanyakan. Apa kau sudah siap? Bukankah kalian berdua akan menikah? Jadi aku tidak mau main lagi di sini. Tidak, bukan begitu maksudku. Maksudku ini kan acara spesial. Jadi siapa yang mau menggunakan baju seperti ini sebelum acara pernikahan? Aku. Aku memanggilnya segala karena ini. Kau mengatakan sesuatu? Iya, aku bilang, kau lihat, kau bebas menggunakan apapun yang kau mau. Tapi aku rasa warna ini tidak cocok denganmu. Kau terlihat menakutkan memakai baju ini. Sungguhkah? Kau datang padaku hanya ingin mengatakan bahwa aku ini terlihat seram? Bagaimana aku bilang padanya bahwa aku dan Durga mempunyai rencana untuk membatalkan pernikahan ini. Aduh, dia mungkin akan kesal, tapi dia pasti akan sedih jika ini sampai terjadi. Halo? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. Aku tidak ingin berdiri semalaman di sini. Oh iya, dengar. Aku akan mengatakannya. Aku ingin tahu, apa kau punya penyakit hati? Apa? Maksudku, jika kau mendapatkan berita yang mengejutkan, apa kau bisa menerimanya? Aku ingin sekali menikahimu dan juga menerimamu seumur hidupku. Itu artinya aku menerima hal apapun darimu. Jadi sebelum kau mengacaukannya lagi, Gudan, sekarang silahkan pergi dari sini. Dan pakai henna pada tanganmu. Apa kau tidak bisa melakukannya? Kau pantas untuk menerima kejutan. Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa menerimanya? Aduh, Apa yang kau katakan pada EJ tadi? aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Aku pikir setidaknya minta maaf, tapi dia pasti akan merasa sedih. Jika EJ tahu... Tunggu sebentar. Apa kau katakan pada EJ semuanya? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak katakan yang sebenarnya. Aku berubah pikiran. Dia itu sangat galak. Dia selalu kasar padaku. Supaya dia merasa menyesal, aku tidak akan mengatakan apapun. Sudah cukup. Lupakan semua ini dan dengarkan yang kukatakan padamu. Kau akan melakukan hal ini. Kau akan melakukan hal yang orang selalu pikir kau akan gagal. Jadilah Gudan yang selalu membuat kacau. Iya, aku akan membuat semua orang diam. Aku bisa melakukan apapun. Kalau sampai ada yang mengejekku, maka aku akan melawannya. Kalau itu perlu. Kau di mana, Durga? Cepat sini. Upacara henanya akan segera dimulai. Iya, Nenek. Aku segera ke sana. Kau cepatlah masuk. Dan jangan melakukan apapun sampai aku memberimu perintah. Baiklah. Aku harap dia tidak mengacaukan rencana yang sudah kubuat hari ini. Gudan, lihat rumah ini. Setelah didekorasi bagus sekali. Kau lihat acara sebelum pernikahan saja sudah semegah ini. Bayangkan bagaimana megahnya ketika kau menikah nanti. Itu akan terjadi jika pernikahannya dilaksanakan. Lihat itu, ketiga menantumu datang membawa henna.
Aku sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk pernikahan EJ. Dan kita semua akan melakukannya. Aku sudah memilih desain henna untuk calon ibu mertuaku. Tapi saat melihat Gudan aku kesal. Aku tidak tahan lagi dengannya. Rasanya ingin menampar wajahnya dengan henna. Tunggu sebentar. Henna yang biasa ini tidak akan digunakan oleh calon ibu mertua kami. Pakai henna ini. Dan tolong pastikanlah nama EJ terlihat jelas di tangannya. Karena dia akan menjadi ibu mertua kami. Ketika seorang gadis akan menikah, ibu mertuanya yang akan memakaikan henna di tangannya sebelum orang lain. Tapi untuk pertama kalinya, hari ini 3 menantunya yang akan melakukannya. Mereka akan menikah karena berkat doa dari kalian bertiga juga. Coba kau lihat, pernikahan ini sangat unik, ritualnya juga harus dilakukan dengan cara yang unik. Kak Durga, katanya dia tidak akan memakai henna, tapi sekarang kita yang akan memakaikan henna di tangannya. Durga, Laksmi, kenapa kau diam saja? Ayo, pegang kaki ibu mertua. Saru, iya, aku tidak mau. Aku tidak mau menyentuh kakinya. Aduh. Tidak, Gudan. Bukan kau. Kau adalah calon ibu mertua mereka. Kenapa kau minta doa pada mereka? Justru mereka yang akan meminta doa darimu, Gudan. Nenek, yang nenek katakan itu benar sekali. Ini adalah tugas kami untuk meminta doa dari calon ibu mertua kami dan memberikan dia sabun. Kak Durga. Calon ibu mertuaku, tolong kau doakanlah kami bertiga. Dia akan membantuku untuk melarikan diri. Dan sekarang dia akan melakukan ritual. Ini adalah permintaan doa untuk pertama dan terakhir kalinya. Apa? Karena anggota keluarga kita tidak akan pernah melihatnya lagi. Ayo calon ibu mertua, silahkan duduk. Berikan tanganmu, Ibu. Apa yang Durga Jinda lakukan? Rencananya kan membawaku kabur ketika acaranya berlangsung. Tapi dia melakukan ritual dan memanggilku ibu mertua. Bagaimana dia akan membawaku dari sini? Banyak orang di sini. Nama siapa yang harus aku tulis di tanganmu? Maksudku, apa aku harus menulis EJ? Aksat, atau kau punya panggilan yang lain? Tenang, tidak perlu terburu-buru. Kau bisa melakukannya nanti. Nenek, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kami sudah lama menunggu datangnya hari ini. Sekarang akhirnya hari ini tiba. Aku pun ingin menikmatinya. Iya, kenapa Dalam tidak? momen yang bahagia ini, pengantin pria dan pengantin wanita harus menari bersama. Iya. Maksudku, aku suka menari. Tolong putarkan lagunya. Ayo musiknya. दो तोले की मुंदरी ला दे 3 तोले
Mereka pasangan yang cocok. Semoga Tuhan melindungi mereka. Menarilah sebanyak yang kau inginkan, Gudan, tapi acara ini pasti akan berakhir. Ketika pengantin wanitanya melarikan diri dari acara Mahendi, maka reputasimu akan hancur. Mulai sekarang ini jangan katakan jika kau tak bisa melakukan sesuatu. Tunggu dan lihat. Mulai sekarang aku akan melakukan sesuatu yang mengejutkan semuanya. Matikan lampunya! Warna henanya akan gemerlap jika kau menggunakan jus lemon. Sama dengan acara ini, tidak akan menyenangkan jika tidak ada hiburan di dalamnya. Ayo cepat. Semua orang sedang menonton tariannya. Tapi aku harus kemana? Tenang, aku sudah menyiapkan semuanya. Yang harus kau lakukan, kau masuklah ke dalam kotak itu. Apa? Masuk ke dalam kotak itu? Aku tidak mau masuk ke dalam sangkar itu. Tidak, aku tidak mau melakukannya. Dasar gadis bodoh, jika kau tidak masuk ke dalam kotak ini, maka kau akan menikah dengan AJ. Kau putuskan saja. Apa kau ingin menikah dengan AJ atau kau ingin melarikan diri? Aku mau kabur. Aku tidak mau menikahinya. Bagus sekali. Benar kan, Gudan? Dia menari dengan bagus. Hei, di mana Gudan? 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 Di mana Gudan? Apa kau melihatnya? Dia pasti di suatu tempat. Dia tidak bisa diam sebentar saja. Kau benar. Gudan! Di mana Gudan? 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 Hei, Gudan sayang? Aku rasa dia kabur. Hei, apa yang kau katakan? Tidak, putriku tidak akan pernah. Cukup.
Aku melihat putrimu melarikan diri lewat gerbang utama. Gadis yang aneh. Apa kau percaya padanya? Kalau dia tidak mau menikah dengan EJ, kenapa dia menerima lamarannya? Mengapa dia melarikan diri dari upacara henanya? Banyak wanita yang mengantri untuk menikah dengan EJ. Dan kami memilih Gudan putrimu. Bukannya bersyukur, tapi dia memilih untuk melarikan diri. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Gudan untuk itu. Dia pasti melakukan itu sesuai dengan nilai yang ditanamkan. Nilai yang ibunya tanamkan padanya. Jadi sekarang kami ingin kau sebagai ibunya menjelaskan kenapa Gudan melarikan diri. Kakak Durga, bagaimana dia bisa jawab? Dia mungkin juga tidak tahu tentang ini. Gudan pasti tidak mengatakannya. Dia itu kan ibu tiri. Kalau Gudan memberitahunya, dia pasti juga akan pergi. Dia tidak mungkin tinggal di sini untuk dihina oleh semua orang. Semua orang di Indore tahu kalau Gudan tidak bisa apa-apa. Memangnya Gudan akan menikah dengan EJ? Mereka itu benar-benar tidak mempunyai rasa malu. Coba saja lihat, mereka kesini hanya untuk dihina, bukan untuk yang lainnya. Tuan Jindang, aku jadi penasaran padamu. Kenapa kau setuju untuk menikah dengan Gudan yang licik itu? Ya, kau benar. Dia sudah mempermalukan semua orang. Cukup! Sudah cukup! Diam kalian semua! Kau tidak bisa membiarkanku dengan kau melarikan diri, Gudan. Kau harus bilang padaku kenapa kau melakukan itu. Kapan truk ini akan berhenti? Ya ampun, aku sudah pergi begitu lama. Aku sangat lelah sepertinya. Aku tidak kuat lagi. Aduh, aku tidak kuat lagi. Kakak, lihat ada seorang perempuan di dalam. Iya, kau benar. Juga ya. Aku mencintai dia melebihi putriku sendiri. Tapi bagi orang-orang, aku selalu menjadi orang yang jahat. Karena aku adalah ibu tirinya. Tidak peduli apa yang aku lakukan. Orang-orang pasti akan menyalahkanku. Bagaimana lagi aku bilang padamu? Aku sangat menyayangi Gudan. Lihatlah, Cutki dan Busan suamiku sekarang pun sedih. Tidak usah dengarkan orang lain. Mereka itu selalu bergosip. Aku yakin Gudan baik-baik saja. Kau sangat baik, Nyonya Jinda. Apapun yang terjadi, kau sangat perhatian pada putriku Gudan. Putriku Gudan pasti sangat beruntung mempunyai ibu mertua sepertimu. Aksat, kau mau kemana? Aku tidak akan menemukan Gudan dengan duduk di sini, Bu. Aku akan mencarinya. Tolong duduklah.
Paman tidak usah khawatir. Aku akan membawa Gudan kembali. Silahkan tinggal di sini sampai aku membawa dia pulang. Jaga dirimu. Tapi memang orang-orang sudah salah paham terhadap Gudan. Lagi pula Gudan itu belum dewasa. Orang-orang sering mengatakan bahwa Gudan tidak bisa melakukan apa-apa. Wajar saja karena dia memang belum dewasa. Tapi dia adalah kebanggaanku. Aku sangat bangga padanya. Gudan sangat berarti untukku. Tanpanya, hidupku sama sekali tidak ada gunanya. Aku tahu. Tolong dengarkan aku. Kalian jangan khawatir. Tidak peduli di mana Gudan berada. Aku akan membawanya pulang. Gudan akan baik-baik saja. Aku berjanji padamu.